Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Waalaikumsalam warahmatullahi bersama wabarakatuh. saya Cak Adut di program Mengopi Sambil Mauta. Nah, ini Mengopi Sambil Mauta ini adalah bahasa Minang, tapi kalau kita artikan dengan bahasa Indonesianya ngopi sambil ngobrol. Jadi kalau bahasa Minangnya mengopi sambil mauta, tentunya di Warkop Rezeki yang ada di Jalan Cengkeh, Kota Solo. Ya, Yang mana Warkop Rezeki ini rasa kopinya mantap sekali. ini teh tarik juga nih Pak. Teh tarik Ada ya, teh tarik. betul Pak. Pakai es, nikmat sekali nih. Nah, nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke teman-teman, pada malam hari ini kita memiliki narasumber yang cukup oke. Beliau adalah seorang pendidik, tapi lebih pasti nanti kita tanya biar beliau langsung yang mengenalkan dirinya. Dan di sini kita akan membahas banyak hal nanti, tapi tetap kita membahasnya tentang dunia pendidikan. Siap. Oke, selamat malam Pak Yunijar. Selamat malam Pak. Gimana Pak Yunijar, sehat? Alhamdulillah. Pak sehat ya? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat lah. Alhamdulillah. Jadi tidak ada yang kurang. Tidak ada kurang, alhamdulillah. Nggak ada yang kurang ya. Ya. Kopi yang ada di Warkop Rezeki ini rasanya gimana? Oh, nikmat sekali. Apalagi ditambah dengan teh tariknya ditambah dengan es. Nikmat. Nikmat. Jadi bagi rekan-rekan silakan mampir ke sini, dan ini cukup rasanya cukup berbeda dengan yang lain. Oke. Terima kasih Pak Yunijar yang telah hadir di program TV ini Mengopi Sambil Mauta. Yes. Nah, sebelum kita lanjut nih Pak Yunijar, Pak Yunijar ini sebagai guru ya. Ya, saya ya perkenalan sedikit dulu deh, Pak. Ya. Perkenalkan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Indi. Saya Yunizal SPD. Saya mengajar di sebuah SMKN 2 Kota Solo. Yang saya ajar itu adalah jurusan otomotif. Cuman konsentrasinya itu adalah di perbaikan bodi otomotif, bodi mobil. Ya. Di bodi mobil. Ya, bodi mobil. Motor enggak? Motor tidak. Kebetulan di SMK 2 Solo itu ada khusus konsentrasinya itu teknik sepeda motor. Nah, Oh, gitu. khusus jadi beda ya. Kalau Pak Yunijar khusus untuk Di perbaikan bodinya. perbaikan bodi mobil. Ya, betul. Mesinnya? Mesinnya itu di konsentrasi yang lain lagi, namanya teknik kendaraan ringan. Nah, jadi itu khusus untuk mesin mobil. Nah, gitu. Ya. Berarti tidak plastik guys. Iya. Jadi memang kaleng-kaleng karena kita bicara bodi mobil. Iya. Nah, ini menarik nih, kita membahas tentang SMK 2 Kota Solo. Iya, Pak siap. Yunijar. Kalau boleh tahu SMK 2 Kota Solo ini itu ada berapa jurusan? Ini kan STM dulunya. Ya, di SMKN 2 Solo ini itu ada program keahliannya, itu ada teknik instalasi listrik, kemudian di teknik elektronika itu ada 2, audio video 1, sama elektronika industri. Kemudian ada di jurusan bangunan itu ada konsentrasinya 2, teknik desain pemodelan dan informasi bangunan. Kalau dulu kan jurusan gambar teknik namanya, tapi sekarang namanya DPIB. Ya. Kemudian itu teknik konstruksi dan properti. Kemudian teknik mesin. Nah, kalau teknik mesin itu bukan mesin oto tapi mesin yang dia membuat komponen mesin. Komponen mobil. Bisa bikin komponen mesin. Betul. Terus berikutnya baru teknik otomotif, 3 konsentrasinya, sepeda motor, kendaraan ringan, dan teknik perbaikan bodi. Ini menarik nih. Dengan jumlah siswanya lebih dari 1000. Jadi cukup Buat banyak. SMK 2 Kota Solo, Ya. jumlah siswanya Lebih dari sekitar 1.200 lebih sekarang. 1.200 Ya. lebih. Berarti salah satu sekolah yang favorit juga dong Ya. dengan jumlah siswa sebanyak itu. Nah, Ya. kalau dari sekian banyak siswa yang
ada di SMK 2 Kota Solo ini itu lebih dominan memilih jurusannya kemana Pak Yunizar? Dia merata Pak Oka. Merata. Ya. Jadi tidak semuanya, mungkin ada yang kayaknya saya lebih hobi ke bangunan. Ya hobi memang musik. jumlah secara kuantitasnya itu di otomotif memang siswa terbanyak karena memang dia punya 3 konsentrasi dia. Kalau Maka otomotif, jumlah siswanya memang lebih banyak. Tapi di bangunan, di listrik, di audio video, di mesin itu jumlahnya cukup banyak juga. nah Gitu. ini menarik nih. Pak Yunizar konsentrasinya di body. Ya, Berarti kalau anak-anak ini nanti setelah keluar dari SMK 2 Ya. itu mereka berarti udah dibekalin dengan ilmu pengetahuan, pengalaman yang mereka dapatkan Ya. di saat mereka menimba ilmu di SMK 2 Kota Solo. Nah, untuk membuka peluang tenaga kerjanya kalau mereka nanti udah keluar itu pihak sekolah ini menyalurkan apa siswa ini nyari sendiri Ya. atau gimana? Jadi di kebijakan dari kementerian hari ini itu memang SMK itu dia harus seperti seperti di industri harus dibuat lingkungannya. Makanya kan ada istilahnya itu teaching factory. Jadi sistem pengajaran yang harus diterapkan oleh sekolah itu mirip seperti industri. Nah, jadi makanya SMK dia wajib dari setiap konsentrasi yang ada itu dia wajib menggandeng industri pasangannya sesuai dengan jurusannya masing-masing. Nah, kalau kita di otomotif kita ada kerjasamanya dengan kalau sepeda motor itu dengan bengkel yang sudah ada di Kota Solo maupun di Padang. Kemudian kalau yang kendaraan ringan sama body repair itu kita sudah kerjasama dengan Karoseri. Auto 2000, kemudian Toyota Intercom Mobilindo di Padang gitu. Jadi anak-anak kita itu di kelas 1 atau di kelas 10 kita sudah kirim dia untuk magang industri. Ya gitu. Jadi supaya apa? Untuk mempersiapkan skillnya tadi, keterampilannya tadi. Gitu. Kan menarik kan? Ya. Jadi bagi yang menimba ilmu di SMK 2 ini sebenarnya tidak usah khawatir sebenarnya. Ya, betul. Minimal, tapi buktikan juga kalian sekolahnya harus rajin. Ya. Harus Satu lagi dengan- gini Pak Oka. Apa? Ada keuntungan dua yang didapatkan dari anak-anak yang memang serius dia di SMK ini. Oke. Pertama, dia punya keterampilan. Jadi kalau seandainya dia tamat dari SMK, kemudian dia mungkin tidak kuliah, dia mungkin bisa mencari pekerjaan sesuai dengan skillnya tadi. Tapi kalau seandainya dia ingin kuliah, itu dia ada kesempatan juga untuk kuliah. Nah, jadi ada dua keuntungan yang dia dapatkan. Kalau dia ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, itu bisa. Bisa ya. Dia bisa bersaing dengan siswa-siswa SMA yang lain. Tapi harus sesuai dengan jurusannya dong. Hari ini itu dibolehkan. Bahkan ada yang jurusan otomotif alumni kita ketemu dulu di rumah sakit tentara itu, rupanya dia tamat dari SMK, dia kuliah di Akper. Nah gitu. Jadi perawat. Jadi dibolehkan gitu. Oh, dibolehkan. Berarti tidak harus mengikuti akademisnya juga. Iya, ya, sebenarnya jurusan betul. yang diambil namanya mesin. Iya. Terus dia harus berkaitan juga dengan mesin. Ternyata Iya. tidak gitu. Itu kan bagi siswa yang ingin kuliah. Ya, yang kuliah. Ingin kuliah. Tapi rata-rata alumni dari SMK 2 Kota Solo ini melanjutkan lagi apa kebanyakan alumninya udah pada kerja? Ada yang melanjutkan. Cuman memang karena target SMK itu adalah mempersiapkan tenaga-tenaga siap bekerja, maka memang lebih banyak dia bekerja sesuai dengan konsentrasi keahliannya tadi, sesuai dengan jurusannya tadi. Kalau yang kendaraan ringan dia mungkin di bengkel-bengkel mesin mobil, kemudian body repair dia di bengkel-bengkel body, kemudian sepeda motor juga seperti itu, dan juga jurusan yang lain juga seperti itu, dia mungkin ke Batam, ke Jakarta, dan ya dia lebih banyak bekerja. Lebih banyak bekerja ya. Ya. Nah, ini salah satu
sekolah favorit juga sebenarnya SMK 2 Kota Solo ini. Ya. Tapi kalau kita tahu itu sebutan lebih trennya sebenarnya STM ya. Ya, STM. STM ya. STM. Cuman menjadi SMK sekarang. Ya, dan SMK 2 Solo ini Pak Oka, dia merupakan sekolah tertua di Sumatera Barat karena dia sudah ada semenjak tahun 1955. Wis. Ya. Kalau kita Sudah ada hitung dia. sekarang usianya, wah, udah ada dengkot lah. Ya, sudah Jadi lama. tidak usah diragukan lagi. Ya. SMK 2 Solo ini ternyata memiliki kualitas juga. Kenapa? Berdiri dari tahun 1955. Ya, Berarti udah banyak menciptakan alumni yang sukses. Apalagi kalau kita hitung dari tahun 1955. Berarti udah banyak yang udah purna pensiun juga. bahkan Pak Oka itu konstruksi Kelok 9 itu dari alumni STM Solo sebagai insinyurnya. Insinyur Ya. ya, kalau 9 di Payakumbuh ya. Iya, Berarti alumni dari SMK 2 ini tidak kaleng-kaleng juga Iya. sebenarnya. Jadi ada juga yang sudah menjadi Dirjen Perhubungan Laut dan Udara. ada juga. Ya, Itu alumni. Laut dan Darat, iya betul, alumni STM. Nah, Dan ini sekarang dia sudah pensiun ya. udah pensiun ya, Ya. ya karena cukup lumayan. Iya, sudah tersebar gitu. Sudah tersebar. Karena sudah sekian generasi ya. Apa sih yang membedakan SMK ini dengan SMA? Apa yang membedakan mereka? Apa jurusannya atau gimana? Ya, kalau SMA itu kan memang ya kan ada jurusan yang memang dia dipersiapkan untuk melanjutkan ke kuliah. Ya. Makanya kan memang kita lihat anak-anak SMA itu lebih dari 50% itu mereka kuliah melanjutkan gitu. Beda dengan SMK. Mereka SMK langsung memang dipersiapkan untuk tenaga terampil siap kerja. Siap tapi dia dibolehkan juga untuk melanjutkan. bersaing dengan yang lain dalam bentuk dia ingin kuliah gitu. Oke. Nah ini menarik nih teman-teman, karena kalau kita bicara STM nih Pak Yunizar, dulu kan identik nih suka tawuran, anak-anak bandel, makanya dikirim ini bandel nih, udah lo nanti sekolah di STM aja deh, itu tempat anak-anak bandel. Itu kan paradigma yang sudah banyak dari dulu udah terbentuk ya. Tapi setelah saya datang ke SMK 2 Kota Solo itu ternyata tidak seperti itu gitu. Jauh dari perkiraan. Saya membayangin anaknya bandel banyak bolos, ternyata enggak. Ternyata mereka cukup disiplin juga karena mungkin dari segi pendidiknya juga disiplin, dan mungkin dari kualitas. Betul. Dari kualitas pendidiknya juga istilahnya udah tidak diragukan lagi sebenarnya. Nah, Pak Yunizar mungkin Pak Yunizar ingin memberikan tips bagi generasi muda kita ini untuk mereka ya minimal paling tidak punya pilihan untuk melanjutkan tingkat ke SLTA ya. Jadi apa sih yang kenapa harus SMK yang menjadi pilihan? Baik Pak Oka, apa yang disampaikan oleh Pak Oka tadi terkesan dulu dulu bahasanya STM itu keras, kemudian sering tawuran misalnya. Kalau kita lihat hari ini Pak Oka, itu memang lebih kepada siswa itu sendiri. Karena toh juga ada beberapa kali kita lihat media ketika Satpol PP atau kepolisian menertibkan siswa-siswa yang sedang tawuran itu, ternyata bukan anak SMK saja, bukan STM saja, tapi ada juga anak SMA, anak SMP. Bahkan mohon maaf, maka ada anak SMP hari ini yang di dalam tasnya itu ada kelewang gitu. Nah, ini kan dalam artian itu lebih kepada anak itu sendiri. Kalau memang pertama sekali nih Pak Oka, saya lihat ini sebagai pendidik, anak-anak yang mungkin berbuatnya menyimpang seperti tadi itu kadang ada faktor persoalan di rumahnya, iya kan? Ya mohon maaf, mungkin anak-anak yang broken lah gitu, orang tuanya bercerai, kemudian
anaknya tidak ada yang mengontrol, yang mengkondisikan, itu yang menyebabkan akhirnya anak-anak itu dia keluar, kemudian hidupnya di jalanan. Sehingga kalau anak itu berteman dengan orang-orang yang tidak jelas tadi, akhirnya karakternya terbawa. Ya. Kalau dia berteman dengan orang yang keras, maka dia akan menjadi orang yang keras juga. Jadi lingkungan berpengaruh. Berpengaruh sekali. Nah, ya. Karena kan gini juga, Pak Yunijar. Ya. Orang tua juga tidak hanya sekedar bisa menitipkan anaknya sepenuhnya sama guru yang ada di sekolah. Iya, betul. Jadi tetap juga istilahnya komunikasi antara si murid dengan orang tuanya, apa yang mereka hadapkan, yang mereka hadapi di sekolahan juga tuh harus bisa terjalin juga. Dan orang tua juga kalau bisa sih tetap kalau bisa menjalin komunikasi dengan gurunya. Ya, makanya kan di sekolah tuh Pak Oka, mungkin hampir semua sekolah ini sudah melakukan itu. Jadi untuk melancarkan komunikasi dengan antara sekolah dengan orang tua, maka di setiap kelas itu ada grup parenting namanya. Jadi dia membuat grup dan semuanya anggota grupnya itu adalah orang tua siswa. Tujuannya apa? Supaya nanti sekolah bisa memberikan informasi terhadap perkembangan anak-anaknya. Di saat dia sekolah ya. Bisa dia sekolah. Nah, kemudian ketika ada perkembangan yang tidak bagus, sekolah pun bisa menyampaikan ke orang tuanya, oh anak ini harus perlu perlakuan ini dan segala macamnya gitu. Nah, kemudian ketika orang tua yang dipanggil karena mungkin ada penyebabnya anak yang bermasalah, akhirnya sekolah juga tahu, oh ternyata orang tuanya lagi broken, lagi pisah gitu ya, atau salah seorang orang tuanya meninggal misalnya kan, sehingga anak ini kurang terperhatikan. Bahkan ada anak ini tinggal dengan neneknya pun juga akhirnya tidak bisa mengawasi anak itu secara maksimal gitu. Itu bagus juga sih, salah satu terobosan yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan bikin grup yang dimana semuanya itu dari orang tua siswa. Itu kan salah satu terobosan yang bagus, karena kan gini, banyak juga kadang orang tua ini kadang dengan aduan anaknya, kadang kan salah paham. Kadang orang tua ini kadang juga pasti mereka akan menyalahkan gurunya. Padahal sebenarnya kalau guru pendidik itu ya apalagi sekelas STM itu ya sedikit harus keras kan. Makanya kan kata Pak Oka tadi, bagaimana tipsnya supaya generasi kita ini selamat. Yang pertama memang karena di dalam dunia pendidikan itu kan pembentuk karakter itu kan nomor satu, Pak Oka. Nah, karakter ini berarti kalau kita identikkan dengan agama kita ya, maka anak ini harus memiliki agama yang kuat, karena itu jadi benteng bagi dia. Fondasi ya. Jadi seperti apapun rosaknya zaman, kalau agamanya kuat maka dia akan jadi kuat. Dia tidak akan terpengaruh. Ini yang pertama. Karena terbentengi ya. Iya, terbentengi. Kemudian orang tuanya pun siap jadi contoh. Harus siap jadi contoh gitu. Kemudian yang ketiga, anak ini dia harus selektif dia di dalam memilih temannya. Makanya kan dalam Islam kan gitu Pak Oka. Dalam hadis Rasul itu, kalau engkau ingin menilai seseorang itu, lihatlah siapa temannya gitu. Atau diingatkan, kalau kita berteman dengan seorang penjual minyak wangi, minimal kalaupun minyak wanginya tidak kita beli, minimal harumnya kita dapat. Atau berteman dengan orang pandai besi, kalaupun kita tidak bekerja sebagai pandai besinya, tapi panasnya itu kita dapatkan. Nah, itulah gambaran ya. Orang minyak wangi itu siapa? Orang yang mungkin agamanya bagus, perangannya bagus, sehingga dia bisa terjaga. Pandai besi itu siapa? Nah, itu yang anak-anak yang tidak jelas tadi. Ketika berteman dengan orang yang suka tawuran, maka dia akan jadi orang yang tawuran juga. Ketika dia berteman dengan orang yang pecandu narkoba, dia akan sebagai pecandu narkoba juga. Ini yang harusnya. Kemudian yang berikutnya lagi Pak Oka, kita berharap kepada generasi penerus ini, generasi muda ini, milikilah target yang jelas. Misalnya misalnya dia tamat SMP, kemana dia akan masuk? Apakah dia akan ingin menjadi orang yang bisa melanjutkan kuliah? Kalau memang dia ada orientasinya untuk melanjutkan kuliahnya itu lebih kuat, maka silakan lanjut ke SMA gitu ya.
Kemudian kalau dia ingin dapat dua, misalnya dia ingin punya keterampilan gitu, mungkin dia melihat orang tuanya nggak mampu untuk menguliahkan dia, maka apa, masuklah ke SMK, dia dapat keterampilan. Kemudian nanti kan banyak kita lihat orang-orang yang sudah bekerja, dia kemudian dia ingin kuliah, bisa juga. Di mana dia kuliah dalam kondisi bekerja itu? Ya di universitas terbuka gitu kan, jadi tidak mengganggu kerjanya. Nah gitu Pak Oka. Sangat menarik, Ya. cukup padat keterangan dari Pak Yunijar ini, Ya. dan ini bisa menjadi ruang informasi dan edukasi juga. Ya. Lihatlah dari obrolan kita ini dari poin-poin pentingnya. Jadi di sini sebenarnya orang tua itu kalau bisa sih kita minimal kita bisa membentengin anak-anak kita Ya. dari pengaruh-pengaruh yang ada di lingkungan di sekitarnya. Karena dengan kita bentengin anak-anak kita itu, insya Allah mungkin harapan dan cita-citanya Ya, bisa akan tercapai. Siap. tercapai. Satu lagi Pak Oka, Oke, siap. yang saya lupa, tolong kita selektif dengan ini pada generasi muda ya. Iya, iya. Bukan HP-nya kita buang, tidak, tapi kalau bisa generasi muda ini harus cerdas, dia harus bijak dia dalam menggunakan handphone yang dia miliki. Karena dia ibaratnya pedang ini. Kalau seorang orang yang memiliki pedang itu dipakai oleh tukang daging, dia akan guna untuk motong daging. Tapi kalau pedang itu dipakai oleh seorang penjahat, dia akan gunakan untuk menyakiti orang. Makanya apa? Kalau kita bijak pakai handphone, dipakai untuk melihat ilmu-ilmu yang banyak di sini, maka dia akan bagus, dia cerdas, dia ilmunya banyak, nanti masa depannya cerah. Kemudian ya kalau tidak bijak dia, maka istirahatnya pun akan terganggu, sehingga besoknya dia tidak produktif lagi, loyo dia gitu. Karena udah terpengaruh ya, terkontaminasi ya. Betul. Nah, jadi Ya. ini sebenarnya juga tips juga, salah satu Ya. tips juga yang ya minimal paling tidak orang tua itu bisa mengawasi, Ya. bisa mengontrol anak-anaknya dalam menggunakan handphone Ya. yang selalu mereka gunakan. Boleh kita memberikan waktu ruang untuk buat mereka, Ya. tapi minimal kontrol dari orang tua itu sangat Harus. Oke Pak Yunijan, ini cukup banyak manfaatnya, memberikan informasi dan edukasi buat Ya. masyarakat banyak. Semoga ini bermanfaat buat masyarakat dan bagi para orang tua. Titipkanlah anak kalian di sekolah yang menurut kalian itu tepat buat anak-anak kalian. Oke Pak Yunijan, Ya, terima kasih Pak. atas waktunya. Insyaallah. Semoga Pak Yunijan Mudah-mudahan ada cerita bersambung nanti Pak. Oke, siap. Kita akan dengan tema yang lain ya. sesi sambung itu Betul, ada. betul. Oke Pak Yunijar, semoga Pak Yunijar tetap selalu sehat, tetap dalam lindungan Allah. Terakhir ada kata motivasi nih. Ada. Kepada generasi muda, kita berharap tetap berpikir, tetap semangat, tetap memiliki rencana masa depan, dan ingat bahwasanya di belakang Ananda itu ada harapan orang tua, ada harapan keluarga. Oleh karena itu hati-hati dan tetap menatap masa depan ke depan dan terus mencari dan menimba ilmu terus. Oke, makasih. Tambahan, Ya. jadilah seorang anak yang bisa dibanggakan Betul, oleh ya. kedua orang tuanya Yes, dan ya. keluarganya. Ya, betul. Oke, terima kasih Pak Oke, Yunijar. terima kasih Pak Kak. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mengunjungi Warkop dan Rezeki, silakan Ya. datang di Jalan Cengkeh, Kota Solo. Sangat gampang mencarinya, Ya. dan nikmatilah rasa kopi di Menu-menu Warkop dan utamanya Rezeki. Pak Kak, Wah, menarik. menunya di Ya. sini cukup banyak, mungkin Yes. tidak bisa kita sebutkan. Iya. Jadi biar kalian tahu, datanglah sendiri ke sini. Yes. Warkop dan Rezeki yang ada di Yeah. Cengkeh, Kota Solo, yang rasa kopinya mantap sekali. Ya, siap. Oke, saya Cakadut bersama TVD pamit diri. Kita jumpa lagi di episode yang berikutnya dengan narasumber Oke, yang siap. berbeda. Saya Cakadut pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.